Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa man walah. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi kita di kajian Daina sore ini. Ini edisi ke-1000 Pak Kiai ya? Ya, hampir. Hampir ya. Ya, alhamdulillah sudah edisi hampir ke-1000. Baik, sini sudah ada sudah ada 11 partisipan, sudah ada Pak Yanuar Amnur, sudah ada Pak Suharyanto, Ibu Umi, Pak Dudi, sudah ada Buya Zulfi, Ibu Rina, ada Bang Randi nih, ini kayak masih di jalan nih. Ada Pak Saiful, ada Ustadz Nurul. Baik, edisi kajian Daina sore ini kita akan mengulas tentang wasatan, umatan wasatan ya pakai. Nah, ini umat pertengahan ya. Ini kalau misalkan saya baca bukunya Muhammad Natsir, sebuah biografi yang dari Dewan Dakwah ini, itu ada tema tentang umatan wasatan, menjelaskan tentang ide Pak Natsir dalam dalam hal pendidikan gitu. Jadi bagaimana konsep pendidikan yang Islami yang kalau di dalam sejarahnya itu supaya menyeimbangkan antara pendidikan Islami dan pendidikan kolonial. Nah, baik. Nah, apakah nanti kita membahas ada sedikit mengerucut tentang soal itu, tentang umatan wasatan dalam hal pendidikan, atau tentang ideologi partai. Nah, tadi saya sudah dengar beberapa diskusi dari Pak Yanuar tentang ideologi partai tafsir azas. Nah, mungkin sedikit mengerucut ke sana. Nah, baik, langsung saja tanpa perpanjang kala, sudah jam 16.20. Pembicara kali ini adalah Ketua Umum Daina, Pak Kiai Masrur. Baik, Pak Kiai, kami persilakan. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Maka yang pertama kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah pada sore ini kita dipertemukan kembali setiap Rebo dalam rangka kita mengaji, dalam rangka kita berdiskusi, saling tukar pengalaman, saling tukar ilmu lah. Mudah-mudahan dalam pertemuan-pertemuan seperti ini kita semuanya adalah merupakan ustadz juga, tapi juga sekaligus merupakan mustami atau pendengar. Kalau kita lihat di dalam hadis kan dikatakan kun aliman au muta'aliman au muhibban au mustami'an au muhibban walatakun khomisan. Jadilah kalian ustadz atau guru, kalau enggak ya jadi murid, kalau enggak jadi pendengar, kalau enggak menjadi simpatisan. Jangan jadi orang kelima. Jadi orang kelima itu jadi guru nggak mau, jadi murid nggak mau, mendengarkan nggak mau, menjadi simpatisan pun nggak mau. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Karena paling tidak kita hadir berarti kita sudah minimal menjadi nomor 1 atau nomor 2. Mudah-mudahan kehadiran kita akan memberikan manfaat, walaupun kelihatannya kajian-kajian seperti ini kan kelihatannya hanya sepintas ya, karena namanya pakai Zoom, yang didapatkan barangkali tidak terlalu banyak yang kita bisa peroleh, tetapi paling tidak membuka pikiran kita, membuka pengalaman kita masa lalu, kita ungkap lagi, sehingga dengan begitu kita semakin banyak referensi-referensi yang bisa kita miliki dalam rangka untuk membangun kebesaran Islam. Pada sore hari ini temanya memang kelihatannya simpel, ya, hanya mengatakan umatan wasatan itu seperti apa. Tapi kalau kita lihat baca-baca buku, memang
sangat luar biasa, dalam arti kajiannya cukup luas sekali. Tapi pada kesempatan yang hanya paling beberapa menit ini, saya mencoba untuk mengambil satu saja pemahaman atau pengertian tentang ummatan wasaton dari sisi atau dalam artian yang pemahaman keseimbangan. Dalam Islam yang seimbang, Islam yang berkeseimbangan. Karena bagaimanapun di dalam praktek kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang Muslim, kita memang tidak bisa hidup pro kiri atau pro kanan. Kita harus berada di siratal mustaqim, di jalan yang lurus, garis tengah. Nah, garis tengah itu juga boleh disebut dengan ummatan wasatun atau umat yang tengah-tengah. Secara sederhana, saya ingin menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, umpamanya kita lihat di dalam konsep Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan seterusnya. Ayat itu memerintahkan kepada kita untuk mencari akhirat tanpa menyampingkan persoalan-persoalan kita di dunia. Karena dengan begitu, itulah namanya keseimbangan. Itulah ajaran Islam yang hakiki seperti itu. Karena dalam kehidupan, dalam kenyataannya masih banyak di antara kita yang begitu seriusnya mencari akhirat, kadang-kadang terlupakan persoalan-persoalan dunia. Atau sebaliknya, begitu saking seriusnya mencari kehidupan dunia, persoalan-persoalan akhirat terlupakan. Nah, karena itu Allah di dalam ayat itu sudah memberikan garis. Cari akhirat, tapi jangan lupa dunia. Karena kita sekarang sedang berada di dalam kehidupan dunia, belum sampai ke akhirat. Nah, jadi ini yang harus menjadi rujukan kita. Bahkan kalau kita lihat di ungkapannya sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah kamu untuk mencari kehidupan dunia seperti mau hidup selama-lamanya. Tetapi bekerjalah untuk mencari akhiratmu seperti kamu mau mati besok pagi. Ini dua-duanya diperintah oleh Ali, atau paling tidak pernyataan Ali tadi mengatakan dua-duanya harus maksimal. Mencari dunia maksimal, mencari akhirat juga maksimal. Jadi tidak ada istilah mencari dunia sekedarnya, kemudian mencari akhirat sampai berlebih-lebih. Tidak. Jadi dua-duanya harus ada keseimbangan. Ada keseimbangan. Ini di dalam surat Al-Qasas yang mudah-mudahan kita semuanya sudah sering mengkaji, sudah sering kita diskusi, sudah sering kita mendengar, bahkan menyampaikan ayat ini kepada masyarakat. Sehingga mudah-mudahan kalau ini menjadi rujukan kita di dalam kita mengajak kepada masyarakat, insya Allah masyarakat kita lambat laun tidak akan menjadi dua kelompok yang berseberangan. Satu sisi orang yang hanya sekedar mencari kehidupan dunia saja, kemudian sisi lain orang yang hanya mencari kehidupan akhirat saja. Tidak, tapi dua-duanya kita akomodir, dua-duanya adalah harus menyatu dalam satu kehidupan, dalam satu diri, sehingga menjadilah kita ini masuk dalam kelompok yang ummatan wasatun. Ini salah satu pemahaman yang memang harus kita miliki. Kemudian di dalam surat Al-Isra, Allah juga memberikan tuntunan kepada kita. Dikatakan di dalam ayat itu, dikatakan, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsuha kullal bas fataquda maluman mahsura. Jadi kita dilarang menjadi orang yang pelit. Sampai dikatakan
la taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Jangan menjadikan tanganmu terbelenggu di belakang seperti ini. Itu saking pelitnya, ya pelit sekali. Tetapi sebaliknya jangan juga menjadi orang yang terlalu dermawan. Dermawan bagus, tapi terlalu dermawan juga kurang bagus. Yang bagus seperti apa? Yang bagus yang tengah-tengah. Pelit enggak, terlalu dermawan juga. Jadi kalau pelit, masyarakat nggak suka kepada kita. Apalagi masyarakat kita ini orang mengukur orang itu, masyarakat umumnya mengukur orang itu dari sisi itu, dari sisi pelit enggaknya. Kalau ada orang yang pelit itu, walaupun perbuatan-perbuatan yang lain itu baik, tapi ketika orang itu pelit, orang akan mengatakan orang itu jelek banget, orang itu pelit banget. Maka seluruh amalan yang lain itu sirna di mata orang yang melihat kita ini pelit. Jadi masyarakat tidak akan suka kalau kita ini pelit. Sementara kalau kita terlalu dermawan, ya, serba apa yang dia punya diberikan kepada orang lain, juga ada yang nggak suka. Mertua paling nggak suka dengan kita karena loh kok dermawan amat itu. Siap orang yang datang dikasih, setiap orang ketemu dikasih, sementara mertua nggak dipikirin ya. Nah, ini umpamanya begitu. Jadi dua-duanya harus dihindari. Terlalu pelit jangan, terlalu dermawan juga jangan. Jadi yang bagus yang sedang-sedang aja lah, kan? Sedang-sedang aja. Ini kita lihat di masyarakat begitu. Oleh karena itu, pemahaman tentang umatan wasaton dalam hal ini barangkali ini menjadi bagian daripada katakanlah semacam profil ya. Profil kalau orang yang pelit banget itu digambarkan sebagai orang yang Islam jelek. Tapi kalau orang yang dermawan banget, dari profil orang Islam itu tengah-tengah, tidak terlalu pelit, tetapi juga tidak terlalu dermawan. Jangan terlalu pelit. Bahkan kalau kita lihat di dalam hal mamanya ilmu waris. Orang tua tidak boleh atau kita mewariskan kepada anak kita 100%. Ya, kepada katakanlah ada sebuah lembaga masjid, kita mewariskan 100% kepada lembaga masjid itu kita nggak boleh. Tetap harus ada ukurannya. Itu gambaran bahwa jangan sampai yang namanya kita memberikan sesuatu itu kemudian berdampak tidak baik kepada kita. Jadi umatan wasaton itu dimaksudkan menurut saya itu adalah bagaimana menjadikan diri kita ini ya, menjadi orang yang tidak masuk dalam kelompok tadi, garis ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itu paling nggak 2 ayat ini saya melihat ya ini merupakan representasi daripada pengertian Islam umatan wasaton itu. Kalau boleh ditambahkan satu lagi, umpamanya berkaitan dengan ada seorang sahabat Nabi namanya Utsman bin Mad'um, datang kepada Nabi minta izin supaya tidak nikah. Dia kepengen fokus ibadah full. Ternyata Nabi tidak mengizinkan itu. Karena manusia itu butuh yang namanya berkeluarga. Bisa dibayangkan kalau semua orang atau ketika itu Nabi memberikan izin kepada orang laki-laki yang datang kepada beliau itu untuk tidak menikah, maka begitu banyak orang nanti akhirnya yang tidak mau menikah dengan alasan karena apa? Repot, karena mengganggu ibadah kita. Dampaknya apa yang terjadi? Maka generasi akan terputus. Oleh karena itu Nabi mengatakan jangan. Jadi dalam bahasa hadis orang yang tidak mau nikah itu dikatakan tabatul.
orang yang tidak menikah. Tapi ini laki-laki, kalau perempuan beda. Kalau perempuan tidak nikah tidak ada masalah. Kalau memang itu katakan sebagai orang yang memang tidak punya kemampuan untuk atau tidak ada perintah untuk perempuan itu mencari. Ya. Perempuan kan lebih banyak sifatnya adalah pasif lah, pasif. Tapi kalau laki-laki jelas tidak diperbolehkan untuk tabatul, membujang atau melajang terus sampai mati. Itu. Kalau wanita malah sebaliknya, wanita kalau udah apalagi kalau sudah menopause ya atau sudah umur kemudian tidak menikah lagi sampai meninggalnya, kalau meninggal bahkan mati dalam hadis dikatakan orang yang mati seperti itu dikatakan mati syahid, mati syahid. Jatuh jum'in, mati syahid, orang yang mati syahid itu orang yang sampai meninggal tapi tidak menikah karena apa? Karena memang usianya sudah cukup. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya ingin mendiskusikan persoalan ini tentang umat dan wasatun itu karena memang banyak di antara kita yang sekali lagi terjebak dalam ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Begitu semangat belajar agama, belajar tentang keislaman, kemudian melupakan kehidupan dunia. Sementara kita nggak sadar kita masih berada di dalam alam dunia yang perlu fasilitas, perlu kehidupan. Kemudian berikutnya, kalau kita tarik kepada kita sebagai umat Islam yang berada di negara Indonesia, bagaimana menerjemahkan umat dan wasatun itu? Kita tahu bahwa di Indonesia itu untuk mengimplementasikan syariat Islam itu butuh banyak hal. Yang mungkin di negara-negara Islam lain ada beberapa yang mirip, tapi paling tidak kita belajar dari Indonesia lah. Kita diperintah oleh Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 13 itu untuk menampilkan syariat Islam secara baik. Di dalam Al-Baqarah 208 juga kita diminta oleh Allah untuk masuk Islam secara totalitas, secara kafah. Tetapi bagaimana kita masuk Islam secara totalitas atau menjadi orang Islam yang totalitas, yang kafah? Kemudian kita menyebarkan syariat Islam, kita menghidupkan syariat Islam secara utuh di tengah-tengah masyarakat itu. Maka perlu banyak hal, paling tidak perlu pemahaman yang cukup lah ya. Kalau hari ini kita mau melaksanakan ibadah sholat umpamanya, atau ibadah saum, atau ibadah zakat, ya, barangkali tidak ada masalah kita hidup di Indonesia, tidak ada larangan, tidak ada apalah. Sesuatu yang biasa terjadi. Katakanlah kita bicara tentang ibadah mahdoh dalam pengertian yang tadi, itu nggak ada persoalan apa-apa. Tetapi ketika kita mau menjalankan ibadah-ibadah yang sifatnya publik, ibadah-ibadah yang sifatnya menyangkut dengan persoalan-persoalan orang lain, seperti ibadah haji itu kan juga termasuk yang ibadah menyangkut orang lain, Begitu juga masalah ekonomi, masalah perdagangan, masalah perbankan, segala macam itu juga menyangkut orang lain, tidak bisa menjalankan itu secara sendiri-sendiri. Nah, karena itu perlu kita memahaminya bahwa untuk sampai kepada mengimplementasikan syariat Islam seperti itu, maka butuh sarana. Nah, di Indonesia itu umpamanya sekarang ini kan mau tidak mau kita berada dalam negara demokrasi. Yang orang sebagian tadi mengatakan demokrasi itu haram. Orang yang terlalu serius barangkali mempelajarinya, Islam itu mengabaikan kepada persoalan-persoalan dunia, mengatakan demokrasi itu haram. Akhirnya apa? Dia hanya berbicara Islam dalam pemahaman ya, bagaimana memunculkan syariat Islam itu secara alamiah barangkali ya, atau mulai dari diri sendiri, keluarga dan seterusnya tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Sementara untuk di Indonesia itu dibutuhkan sekali lagi tadi ada fasilitas yang lain. Bagaimana supaya syariat Islam yang tadi yang sifatnya publik, sifatnya umum itu bisa tegak. Yang sifatnya umum bisa tegak.
masalah haji, masalah perbankan, masalah perdagangan, masalah yang pernikahan itu kan termasuk hukum-hukum Islam yang menyangkut publik ya, karena tidak bisa dilaksanakan sendiri tanpa keterlibatan orang lain atau tanpa keterlibatan negara. Nah ini perlu kita ikut serta di dalamnya supaya kita tidak kemudian tiap hari cuma kepengen tegak syariat Islam tetapi tidak tegak-tegak seperti mendirikan benang basah. Jadi semangat untuk mendirikan benang basah itu tinggi tetapi tidak pernah tegak-tegak. Karena apa? Fasilitas yang mestinya dibutuhkan tidak ditampilkan atau tidak diadakan. Nah, oleh karena itu ada kaidah di dalam usul fikih yang mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Apa-apa yang menjadikan sempurnanya sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib diadakan. Katakan contoh begini. Hari ini kita berada dalam pandemi, suasana pandemi COVID. Kita tidak boleh ketemu orang, kita tidak boleh berdekat-dekatan. Dan ini berapa lama? Cukup lama, hampir 2 tahun kita berada dalam suasana seperti itu. Kalaulah hari ini kita tidak kemudian ikut serta di dalam teknologi maju modern menggunakan aplikasi Zoom dan lain-lain, barangkali kita hari ini hanya berada di dalam rumah itu bengong-bengong aja, karena kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi dengan adanya kita diberi oleh Allah fasilitas aplikasi model Zoom dan lain-lain itu, kemudian kita juga tidak mengharamkannya, maka kita sekarang bisa menggunakan fasilitas itu untuk melaksanakan paling tidak ikhtiar bersama-sama untuk melakukan upaya bagaimana memperjuangkan syariat Islam itu melalui diskusi seperti ini. Dan ini barangkali kalau dilihat dari jumlah atau dari keterlibatan orang ikut dalam pengajian-pengajian via Zoom ini lebih banyak sebetulnya daripada kalau kita pengajian-pengajiannya offline berada dalam satu ruangan. Karena di situ hanya kumpul beberapa orang. Tapi kalau pakai Zoom seperti ini yang hadir dari berbagai pelosok ada, ya kan? Yang ketemu melalui gambar-gambar seperti ini. Nah, ini menurut saya termasuk ya salah satu perwujudan dari atau pemahaman atau implementasi daripada kaidah usul fikih tadi. Kalau ini kaitan dengan kegiatan seperti ini. Tetapi yang lebih dari itu, sekarang kita mau memperjuangkan tentang katakanlah bagaimana pendidikan Islam, kalau tadi disebut oleh Mas Tommy, pendidikan Islam itu supaya mulai dari tingkat SD atau TK, SD, SMP, SMA itu alokasi waktunya diberikan lebih daripada yang sebelum-sebelumnya. Katakan kalau hari ini untuk tingkat SD, SMP, SMA mungkin pelajaran agama hanya 4 kali pertemuan A 40 menit, berarti 4 kali 40 menit cuma 160 menit, hanya 2 jam lebih dikit lah, 2 jam lebih. Sementara waktu yang ada 1 minggu dari mulai Senin sampai hari Sabtu atau Senin sampai Jumat. Sehingga porsi pendidikan lain jauh lebih banyak ketimbang porsi yang diberikan kepada mata pelajaran agama atau akhlak itu. Nah, ini perjuangan yang harus kita wujudkan, bagaimana supaya alokasi waktu menjadi tambah, bukan 4 jam lagi, 4 jam pelajaran lagi, tetapi lebih dari itu. Bahkan kalau perlu seluruh mata pelajaran itu di dalamnya adalah juga dimasukkan atau disibgoh dengan pelajaran-pelajaran keislaman, seluruh mata pelajaran. Jadi ketika bicara matematika, maka matematika yang Islami. Bicara tentang pelajaran kimia, bagaimana dibungkus dengan kegiatan, dengan nilai-nilai Islam. Bicara tentang teknologi, dibungkus dengan nilai-nilai Islam dan seterusnya. Sehingga semua lini, semua mata pelajaran itu semua dibungkus dengan nilai-nilai Islam, disibgoh dengan nilai-nilai Islam. Nah, ini sekali lagi, ini hanya bisa diwujudkan kalau kita punya kemampuan untuk mewujudkan
punya sultan, punya kekuasaan. Kalau nggak bisa. Dan untuk di Indonesia, di negara yang berpaham demokrasi seperti kita ini, untuk memunculkan sultan kekuasaan itu tidak bisa tidak, ya, itu melalui yang namanya pergerakan partai politik. Pergerakan partai politik. Karena apa? Partai politik itulah yang punya otoritas untuk memperjuangkannya di lembaga legislatif, di DPR. Bagaimana membuat undang-undang, yang undang-undang itu nanti untuk kepentingan pendidikan agama dan seterusnya, dan lain-lain lah. Gitu. Artinya seluruh undang-undang produk dari DPR. Nah, kalau hari ini kita anti terhadap partai politik, maka ya bisa dibayangkan ke depan akan seperti apa umat kita ini. Jadi itu mestinya harus menjadi pemahaman bersama kita. Ya. Saya punya pengalaman berkali-kali lah menjadi caleg gitu. Di masyarakat tantangannya adalah seperti itu. Bahkan ada beberapa daerah yang sudah mengatakan kepada saya full akan mendukung 100% lah. Satu komunitas masyarakat tertentu mengatakan kami akan dukung Bapak. Insya Allah tidak ada yang enggak. Tapi begitu selesai pemilu, ternyata nggak ada 50% yang nyoblos, yang milih saya. Kenapa? Begitu saya tanyakan, kenapa kok jadi berubah? Kemarin bilang 100%, sekarang 50% pun nggak ada. Jawaban mereka apa? Kami tadinya berpikir seperti itu, Pak. Tapi karena setelah kami pikir-pikir, kalau nanti Bapak jadi anggota DPR, maka Bapak nanti silaturahminya udah nggak ada lagi, nggak ceramah lagi, dan seterusnya lah. Jadi seolah-olah ada semacam, apalagi yang sampai kepada nanti kalau di DPR akan korupsi segala macam. Jadi pikiran-pikiran yang akhirnya menghambat keinginan para caleg-caleg yang berbasis ya, atau berbasis ustadz, berbasis yai, berbasis para ulama itu untuk jadi caleg itu batal. Akhirnya terpilih siapa? Orang-orang yang barangkali tidak punya komitmen untuk pendidikan Islam itu. Jadi menurut saya pemahaman tentang kaidah usul fikih tadi, walaupun itu bukan hadis, bukan ayat, tapi ini adalah merupakan ijtihad para ulama. Malayatimul wajib bilabihi, bahwa wajib itu adalah kesepakatan ulama. Maka menurut saya itu adalah satu yang sangat boleh dibilang wajib lah hukumnya. Ya. Malayatimul wajib bilabihi, bahwa wajib itu hukumnya menyiapkan sarana prasarana untuk menuju kepada penegakan syarat itu, untuk menjadikan masyarakat kita ini menjadi ummatan wasaton itu. Kalau enggak, ya kita akan menjadi penonton terus lama-lamanya. Ya, bayangkan kita ini sudah berapa puluh tahun kita atau merdeka, kita masih banyak menjadi penonton. Sampai hari ini, sampai pemilu kemarin kita masih penonton. Belum menjadi pemain, belum menjadi orang yang ditonton. Kenapa? Karena pemahaman kita masih menganggap demokrasi itu haram, segala macam lah, sehingga kita tidak mau terlibat. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Ada satu kelompok tertentu yang mengharamkan sama sekali pemilu, tetapi begitu pemilu sudah terjadi, presiden sudah terpilih, gubernur sudah terpilih, anggota DPR sudah terpilih, maka kelompok itu mewajibkan untuk patuh kepada pemimpin yang sudah dipilih. Bayangin itu. Kemarin mengharamkan, alasannya itu tidak ada tuntunan Islam mengajarkan pemilihan, tidak ada tuntunan Islam mengajarkan menggunakan demokrasi, tetapi anehnya begitu sudah terpilih, presidennya siapa, gubernurnya siapa, bupati wali kotanya siapa, DPR-nya siapa, maka kelompok itu mengatakan wajib hukumnya mematuhi pemimpin yang sudah dipilih. Lebih bagus malah pakai dalil, lebih bagus ya, punya pemimpin yang jahat daripada tidak punya pemimpin. Nah, ini kan dalil-dalil yang dipakai oleh mereka untuk menjudge atau menjustifikasi apa yang menjadi sikap mereka. Nah, kalau seperti itu terus akhirnya sekali lagi kita menjadi maf'ul ya, menjadi objek terus, maf'ul bih, menjadi objek terus. Kita kepengen jadi fa'il sebagai pelaku, sebagai orang yang menentukan. Bayangkan kita ini umat Islam terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Dan di Indonesia mayoritas
tapi kita minoritas di dalam kekuasaan, minoritas di dalam berbagai hal. Kita minoritas betul, punya. Akhirnya apa? Pekerjaan kita sehari-hari cuma ngebully aja. Di medsos ngebully, di WA ngebully, nggak ada solusi apa-apa. Ya kalau ngebully ya kan cuma sesek napas doang kita ini. Nah, hal-hal seperti ini sekali lagi saya mengajak kepada kita, marilah kita diskusikan pemahaman tentang umatan wasatun itu supaya kita jangan terjebak dalam apa namanya pemahaman-pemahaman yang akhirnya kita menjadi orang yang selalu terpinggirkan, termarginalkan, terpinggirkan. Nah, kita kepengen berada di tengah, kita kepengen berada di pusaran kekuasaan, ya kita kepengen berada di dalam pusaran yang punya otoritas mengelola negara, nah, sehingga insya Allah impian kita itu bisa terwujud. Dulu waktu saya sekolah itu pernah guru saya itu, mungkin ada yang ingat itu teman-teman yang ikut hadir dalam acara ini, itu punya kalimat begini, andai kata Laut Jawa kering akan kudirikan bangunan yang indah di sana, dan seterusnya kalimatnya seperti itu. Artinya apa? Ada hayalan bagaimana Laut Jawa kering bisa kita huni di sana. Tetapi hayalan itu sampai sekarang kita tidak wujudkan. Yang mewujudkan siapa? Orang lain. Kita lihat di Tanjung Priok atau di daerah Jakarta Utara ada reklamasi. Berapa bangunan yang sudah berdiri sekarang. Dari menguruk tanah itu, menguruk laut. Lautan diuruk, kemudian menjadilah bangunan-bangunan yang indah di sana. Jadi kita yang punya impian, tapi orang lain yang punya garapan. Karena apa? Kita hanya terjebak dalam debat-debat yang apa namanya tidak produktif. Jadi sekali lagi harapan saya mudah-mudahan diskusi seperti ini kita terus gulirkan sehingga kita nanti ke depan ya mungkin tidak setahun 2 tahun, mungkin berapa tahun yang akan datang kita akan bisa menjadi orang yang punya kekuasaan. Itu dulu Pak Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai. Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin menambahkan atau yang ingin bertanya kepada Pak Kiai Masrur Anhar, silakan dibuka sesi tanya jawabnya Bapak Ibu. Boleh saya nambah? Baik Pak Yanuar ya. Baik Pak, silakan Pak. Sinyal putus-putus, suara terdengar ya? Dengar Pak. Suara terdengar ya? Dengaran. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menambahkan Pak Kiai Masrur ke Majelis Syuro, intinya tadi telah dipaparkan bahwa umat Islam adalah umat yang pertengahan, wasatan. Tapi ada juga sekarang pemikiran yang berkembang disebut gerakan wasatiyah. Wasatiyah dalam bahasa menggunakan nomenklatur bahasa kalangan akademisi itu disebut moderasi. Ada lagi yang mengistilahkan umatan wasatan itu adalah masyarakat yang harmoni. Pak Kiai Mas juga sudah menyampaikan. Jadi narasi-narasi umatan wasatan tapi yang penting ya, Pak mengingatkan kepada kita jangan lepas dari akar atau tercabut dari akar bahwa kenapa disebut umatan wasatan, masyarakat yang pertengahan, masyarakat yang moderasi, masyarakat yang toleran, masyarakat yang harmoni, masyarakat yang tidak ekstrem kiri, ekstrem kanan, masyarakat yang tidak mementingkan spiritual dan mengabaikan material atau sebaliknya. Jadi betul-betul kalau kita gambarkan itu masyarakat umatan wasatan itu masyarakat yang sempurna. Kalau bahasa kitanya masyarakat ideal. Nah itu. Jadi ya, ini Pak Dr. Bambang juga bisa menambahkan nanti. Jadi
umat Islam itu dipilih oleh Allah, diutus Nabi untuk menjadi umatan wasatan yang asalnya memang dari umatan wahidah. Manusia itu kan dari satu umat tadinya. Diutuslah nabi-nabi. Tapi umat itu kemudian berkembang dalam sejarah peradaban manusia. Ada yang patuh, ada yang tidak. Ada yang sami'na, watona, ada yang sami'na, wasoina. Bahkan puncaknya kita tahu ketika suaranya kurang dekat ini mic-nya itu. Religion melahirkan 2 anak, Ismail dan Ishak. Itu dari keturunan Ishak itu dia melakukan sikap perlawanan terhadap inaugurasi atau kerasulan kenabian Muhammad. Jadi sebagian besar, ya saya katakan sebagian besar, sehingga mereka muncul apa yang disebut dengan kedengkian, bagian bainahum. Kenapa nabi yang terakhir itu dari Bani Ismail, bukan dari Bani Ishak gitu kan? Kan kami dari Ishak itu ada Yakub, ada Ayub dan seterusnya, nabi-nabi dan rasul banyak. Mestinya kan kepada kami dong nabi yang terakhir itu. Jadi karena ada kebencian ini, iri gitu, bagian bainahum, sehingga dia tidak mau menerima kerasulan Muhammad. Nah, sementara kita dalam posisi seperti itu, umat Islam dihadapkan kepada permusuhan dari saudara kita dari keturunan Ishak ini, sebagian besar yang tadinya tidak mau menerima kerasulan atau kenabian Muhammad, mereka kan melakukan perlawanan, propaganda, permusuhan, dan geng-gengnya orang-orangnya. Nah, oleh karena itu, menghadapi situasi seperti itu, bagaimana sikap kita masyarakat umatan wasatan tadi, umatan wasit tadi atau moderat tadi? Minum. Nah, menurut saya apa yang ditampilkan khususnya dalam dunia politik, apa yang ditampilkan oleh Partai Bulan Bintang yang dirumuskan oleh para tokoh-tokoh, para ulama, para aktivis Islam yang cukup banyak, itu berapa tuh, 32 ormas dan tokoh-tokoh, semua saya melihat ini sebuah kesepakatan bersama melahirkan satu partai yang sebagai perwujudan dari umatan wasatan dalam dunia politik. Umat Islam bersatu di situ dan dirumuskanlah dasar-dasar partai Islam yang bernama Partai Bulan Bintang itu tahun 99 itu, yang kita kenal sekarang. Istilah saya tadi bincang-bincang prolog sebelumnya, kalau partai itu harus ada ideologi. Nah, justru Partai Bulan Bintang sejak awal telah dirumuskan, disusun oleh para ulama, para kiai, ketika mereka masih bersatu bersama dengan asas Islam. Partai Islam, asas Islam, jelas itu kan. Walaupun dalam sejarah kita ingat Pak Amin menolak untuk Partai Islam baju, kalau ibarat baju kesempitan. Ini fakta sejarah. Walaupun sekarang dia ingin membangun partai umat yang katanya partai rahmatan lil alamin. Nah, itu saya. Tapi kembali kepada kita, bagaimana kita sebagai aktivis di Partai Bulan Bintang mengacu sekarang kita untuk menjadi umatan wasatan dalam dunia politik, partai politik, kumpulan orang-orang yang menjadi moderasi tadi. Misalkan moderasinya kita menghargai pluralis, menghargai bukan pluralisme tapi menghargai pluralis, kebinekaan. Jadi yang beragama Islam, Hindu, Kristen, sebagai warga negara silakan bergabung bersama Partai Bulan Bintang. Itu sikap wasatan kita. Nah, pengurus yang lain juga ketika tadi Pak Masrur mengutip, misalkan ada orang atau pemahaman sekelompok masyarakat dengan radionya yang terkenal juga mungkin, atau juga kelompoknya yang dulu dibela oleh Pak Yusril, ya pemilu hasilnya kemudian melahirkan presiden, pilkada melahirkan gubernur, tapi mereka mengatakan tidak ada politik, itu tidak mencontoh Nabi. Tapi ketika udah jadi mereka atuh pada pimpinan katanya. Ini kan kontradiktif. Nah, bagaimana sikap kita PBB? Sebagai kesimpulan saya, menurut saya, pemahaman kita sebagai umatan wasatan di dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara,
Maka PBB, partai politik yang dibangun oleh para ulama, para kiai dan ormas Islam bersama-sama ini, rumusannya sudah jelas. Artinya rumusan yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah itu dan sejarah itu sudah jelas. Sehingga seluruh kita sebagai kader PBB ketika ditanya apa ideologi partai, walaupun ada satu partai yang baru mau berdiri menyebut kami partai ideologis, itu narasi seperti itu tidak logis. Boleh tanya Pak Bambang, kenapa? Setiap partai pasti ada nilai-nilai yang dia miliki, ideologi yang dia miliki. Jadi pada hakikatnya partai itu semua berideologi. Walaupun misalkan ideologinya apa, menyembah kodok misalkan, itu pun ideologi bagi partai itu. Nah kalau kita PBB kalau ditanya sebagai kader, sebagai pengurus, karena kita kan umatan wasyotan tadi di dalam dunia politik, di dalam dunia merebut kekuasaan. Nah, apa ideologi kita? Saya kaitkan kalau ditanya PBB apakah ideologinya Islam? Ya jawaban kita tidak. Karena apa? Menurut ilmu, menurut teori, ideologi itulah pikiran gagasan manusia. Sedangkan Islam bukan pikiran dan gagasan manusia. Lalu bagaimana menjawab ini? Sementara kita berpartai, bermasyarakat, berorganisasi harus menjadikan Islam sebagai dasar. Nah, jawabannya sederhana. Itulah yang disusun oleh para ulama, para kiai, Bang Yusril, Pak Rifki Al-Kabah, Prof. Yusril, Prof. Rifki Al-Kabah, dan lain-lainnya. Apa yang disebut dengan tafsir asas? Itulah yang disebut dengan ideologi Partai Bulan Bintang. Barangkali itu dari saya, dan mudah-mudahan yang lain bisa menambahkan. Sehingga nomenklatur umatan wasatan, bahkan di tafsir asas kita juga ada itu landasan di mukadimah. Itu ada lagi yang disebut umatan wahidah, umat yang satu. Bahkan di ayat lain disebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah, demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tanggapan dari Pak Yanwar ya. Baik, silakan Bapak Ibu untuk selanjutnya yang ada yang ingin bertanya. Baik, selamat bergabung Pak Husni. Wah, ini baru bergabung. Ada Bang Jurhum juga ya, baru bergabung. Baik, silakan Bapak Ibu. Jika ada yang ingin menanggapi, jika ada yang ingin bertanya. Pak Dudi mau nanya, Pak Dudi? Mau nyambahin Pak Assalamualaikum Dudi? warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sanusi ini. Iya, Pak Haji Masrur. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Mulang. Apa kabar Pak Mulang? Kabar baik, Pak Jur. Ya Allah. Ya Rabbi. Semangat, Pak Jur. semangat. Iya, semangat dong. Ini kan, ya apalagi Pak Haji Masrur baru saja mendapat award sebagai pendidik teladan pendidik. Itu Pak Haji. Selamat ya Pak Haji Masrur. Terima kasih. Iya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haji Masrur. Jadi kaitannya dengan ya kita masih termasuk umat-umat yang marginal. Kemudian kita kepengen menjadi umatan wasatan, umat yang pertengahan. Tapi jangan pertengahan melulu. Waduh, kalau pertengahan melulu itu diinjak-injak nih sama para elit yang lain begitu. Saya kira kita perlu strategi dan taktik yang kita daur ulang kembali untuk di masa depan, yaitu pemilu 2024. Kita sudah paham semua mengenai apa yang sudah kita lakukan 2014, 2019, pahit manisnya Pak Haji. Jadi dengan kata lain bahwa ya mau wasatiyah kah, mau toleran kah, ya Soekarno Presiden RI pertama pada awal-awal sebelum proklamasi sampai kemudian sesudah proklamasi masih wasatiyah juga, masih wasatan juga, masih moderat juga. Tetapi pada ujung terakhir 65 menjadi otoriter. Nah, itu dia. Jadi kita belum menuju kepada sultan. Mudah-mudahan kita akan menuju sultan, insya Allah mudah-mudahan. Semua kita sehat, Pak Yusril sehat, mudah-mudahan semuanya. Begitu kira-kira komentar singkat saja dari
Master Sanusi from Pamulang. Terima kasih Pak Haji Masrur. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Sanusi. Terima kasih Pak Sanusi. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ada yang ingin bertanya? Berpendapat boleh ya? Silakan, silakan. Silakan Pak Dudi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk mewujudkan umatan wasaton ini memang bukan pekerjaan mudah. Dari zaman Nabi pun, bahkan sebelum Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, itu pun juga para nabi itu sudah mengajak sebenarnya. Tapi nampaknya memang sampai kiamat pun yang mengikuti petunjuk yang lurus itu kan memang tidak lebih banyak daripada yang mengingkari. Dan ini kita berada dalam satu kehidupan kenyataan. Jadi kalau kita membahas itu tidak akan ada habisnya. Lalu apa yang kita harus bahas? Ya kita bahas itu ya kita mengajak. Itulah tugas para mubaligh, tugas para da'i, agar mentaati Allah dengan ketaatan yang sesungguhnya. Ini yang mungkin kita berharap. Karena yang akan mendapatkan naungan dari Allah itu kan pemimpin yang adil. Nah sekarang kita mengajak menjadi pemimpin yang adil. Sebelum orang lain, kita sendiri harus adil. Bagaimana kita bisa beradil kalau kita masih mengkritisi orang lain, sementara kita merasa diri benar, dan orang itu juga merasa dirinya benar. Nah ini yang tidak ada habis-habisnya terus begitu. Dan ini yang terjadi di antara sesama muslim. Dan itu pun dikatakan sebagai tokoh. Nah kalau begitu terus, maka selamanya tidak akan bisa terwujud. Untuk mewujudkan umatan wasaton dibutuhkan pemimpin. Pemimpin yang adil yang harus diwujudkan. Nah, sebelum memimpin orang lain, kita harus memimpin diri kita sendiri. Mungkin lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat kita. Nah, kalau sudah masuk dunia politik yang sekarang, nampaknya pemahaman yang mengaku Islam pun ya, masih berada dalam koridor pemahaman liberal. Nah, kenapa umat Islam yang mayoritas di negeri Indonesia ini, dengan ulama yang banyak, dengan dai yang banyak, tapi kok masih begitu terus? Nah, jadi tugas kita lah barangkali mengembalikan supaya kaum muslimin ini memahami Al-Quran dengan lebih baik lagi. Ya. Bahkan kalau kita baca di surat Shad, surat 38 ayat 26, Allah menegur Nabi Daud. Teguran itu juga memperingatkan kita semua agar berlaku adil. Nah, kira-kira saya kontribusi sedikit. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Masih ada yang nambahin, silakan. Baik Bapak, Masih ada yang ingin menambahkan, silakan Bapak Ibu. Nanya Pak Masrur, tapi suara saya. Oh, kedengeran tadi ya. Prof. Bambang mau bicara itu kali ya? Atau Pak Jurhum, Pak Kiai Jurhum. Baik, sambil nunggu teman-teman yang akan berurun rembuk, saya terima kasih kepada Pak Yanwar, Pak Dudi yang sudah berkontribusi, Pak Sanusi Kaplale. Jadi memang, ya. Jadi memang perlu waktu. Pada waktu yang lalu saya sudah sampaikan kalau dulu Nabi Daud, Nabi Nuh sampai mendekati 1000 tahun berjuang menegakkan Islam. Kemudian Nabi Ashabul Kahfi 300 tahun lebih memperjuangkan tegaknya Islam. Kemudian Nabi Muhammad kita tahu 23 tahun. Nah, pertanyaan untuk kita berapa lama? Kalau tadi Pak Dudi mengatakan marilah kita coba membangun
ummatan wasaton ini berapa lama? Maka bagi saya sebetulnya yang seperti itu, karena memang itu bukan domain kita. Artinya untuk pertanyaan sampai kapan atau berapa lama itu bukan domain kita. Domain kita adalah ikhtiar dengan kerja keras yang tiada henti, kemudian berdoa. Itu aja. Persoalan hasil itu bukan domain kita, itu sama sekali itu adalah hak prerogatif Allah. Tetapi kita dari waktu ke waktu supaya ada harapan, kita dituntut untuk memperjuangkannya secara serius. Maka dikatakan wajah itu fisabilillah, berjihadlah di jalan Allah. Artinya berjihad itu kan bukan pekerjaan yang santai-santai, yang sambilan-sambilan, tetapi bekerja keras untuk tegaknya syariat Islam itu. Hakko jihadi, dengan jihad yang sebenar-benarnya. Nah, kalau kita jihadnya adalah jihad, di samping jihad-jihad yang sifatnya individual, tapi juga ada jihad konstitusional. Bagaimana yang seperti pada Rabu yang lalu saya sampaikan, jihad merebut kekuasaan. Bagaimana DPR yang jumlahnya 500 sekian orang anggota DPR itu kita rebut. Kemudian jabatan-jabatan lain strategis di eksekutif, di legislatif kita rebut. Sehingga tegaknya Islam, tegaknya ummatan wasaton itu insya Allah akan lebih mempercepat. Tapi kalau kita masih mengatakan nggak usah ikut-ikutan pemilu lah, ya. Nggak usah ikutan pemilu. Kalau pemilu itu tidak ada tuntunannya dari Nabi. Pemilu itu haram, pemilu itu tidak Islami, dan segala macam. Nah, kalau seperti itu maka bisa diduga ya yang akan menguasai di pentas kekuasaan di negeri kita ya ada orang lain yang punya pemahaman serba boleh. Sementara kita punya pemahamannya ada yang mengatakan serba tidak boleh. Jadi memang kita perlu waktu untuk menjelaskan kepada masyarakat. Nah, diskusi seperti ini sekali lagi saya menganggap itu penting kita intensifkan kalau bila sering-sering sekali supaya pemahaman semakin menyebar kemana-mana. Sebab kalau terutama para ustadz lah, kalau saya berpikir kenapa yang saya lebih tertarik para ustadz, karena ustadz ini adalah corong. Kalau satu ustadz mengatakan A, maka santrinya sekian banyak itu mengatakan A juga. Tapi kalau ustadznya mengatakan yang lain, maka yang jamaahnya juga akan mengatakan yang lain. Masyarakat kan biasanya lebih, udahlah ikut ustadz aja lah. Kalau ustadz mengatakan halal, halal, ustadz mengatakan haram, haram. Inilah. Jadi perlu para ustadz, para kiai, para mubalik, para dai itu untuk berpikir lebih serius lagi bagaimana melaksanakan perintah Quran surat Asy-Syura ayat 13 itu yang mengatakan bahwa syariat Islam itu ternyata sudah disyariatkan seperti tadi Pak Dudi bilang dari zaman-zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad sudah disyariatkan. Nah, tinggal kita sekarang melanjutkan. Panduannya sudah ada. Walaupun panduannya sekali lagi mungkin ada perdebatan di antara kita dalam memahami panduan itu. Tetapi secara umum kita insya Allah yang berada di dalam dai, para kelompok-kelompok dai mubalik itu sebagian sudah banyak yang memahami perlunya kita merebut kekuasaan itu. Seperti yang kemarin disampaikan oleh Ustaz Nurul, kuntum khairu ummah, tadi juga Pak Yanwar sampaikan juga bahwa kalau namanya umat sebaik-baik umat ya orang yang memang punya dua tugas. Pertama tugasnya adalah mengajak orang ya menaik dalam khair, kemudian yang kedua melarang atau memerintah orang dan melarang atau mencegah orang. Jadi dua tugas. Mengajak adalah tugas para dai, sementara memerintah dan melarang adalah tugas penguasa. Nah, dua ini harus kita ada di dalam. Atau dalam bahasa yang sering kita dengar di kalangan ustadz itu ada ulama, ada umaro. Ulamanya kita pegang, umaronya kita pegang. Syukur-syukur ulama dan umaro ada dalam satu diri. Jadi dalam satu diri itu ada dua personifikasi, ada
tampilan ustadz, ada tampilan ulama, tetapi juga ada tampilan penguasa. Kalau itu insya Allah lebih cakep lagi, sehingga tidak akan ada terjadi kebijakan-kebijakan yang apa namanya berbeda. Bir haram bagi penguasa umpamanya kan, sementara ulama mengatakan bir itu haram, sementara penguasa mengatakan halal. Umpamanya begitu terjadi kan ada dua pemahaman yang berseberangan. Tapi seandainya dalam satu diri, ya ustadz, ya penguasa, ya ustadz, ya umar, maka ketika mengatakan bir haram, ya dua-duanya sudah berarti dua-duanya sudah mengatakan haram. Ustadznya haram mengatakan, penguasanya juga mengatakan haram. Tidak seperti hari ini dan hari-hari sebelum ini, kita suka ada kebijakan-kebijakan yang suka berbeda antara kebijakan negara dan kebijakan para ustadz dulu. Ini tambahan dari apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Silakan yang lain. Ini Baik, masih ada waktu. Ibu. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Pak Jurhum, mana Pak Jurhum? Bang Jurhum. Lagi puasa. Oh, lagi puasa. Alhamdulillah. Puasa anu ya, puasa komen ya. Di sini ada Pak Suharyanto, biasanya juga lantang juga nih dari Bandung. Lagi di kebun, masalahnya di kebun. Oh, begitu. Iya. Di kebun apa nih, Bang? Pak Bambang, Pak Tor Bambang ini. Pak Mir, mana Pak Mir nih? Ya, ada Pak Mir. Baik, ini waktunya tinggal beberapa menit ya, Mas Tommy. Tinggal 15 menit. Bisa. 17.30 ya, Pak Kiai? Ya, kalau memang nggak ada ya di Kalau nggak tadi, Pak Januar tuh menambahin loh, silakan. nggak ada ya. Jadi saya pertegas saja lah. Ya. Silakan Pak Januar. Ya. Ya 2 menit saja lah. Bahwa masyarakat yang disebut dengan ummatan wasatan, ummah itu kan masyarakat. Ummah. Kelompok umat Islam adalah umat yang wasatan, pertengahan, umat sebagai wasit, moderasi, harmoni, lebih pas harmoni, seimbang, gitu kan. Duniawi dan ukhrawi, materialis dan duniawi ukhrawi lah. Jadi intinya masyarakat umatan wasatan, masyarakat yang pertengahan, umat yang adil, umat yang cerdas, umat yang terbaik, the best, untuk khairu ummatin. Tapi untuk terbangunnya itu ada prinsip-prinsip yang harus dipegang. Prinsip-prinsip ini yang dirumuskan oleh para ulama, para kiai, para tokoh Islam, yaitu pertama prinsip akidah. Wah, kalau udah berbicara akidah, kan tauhid tuh. Jadi kalau orang yang berakidah, refleksinya luar biasa. Hanya Allah. Artinya lah, jabarannya kan luas tuh. Yang kedua prinsip syariah. Jadi syariah ini adalah hukum-hukum Allah yang harus ditegakkan. Nah, untuk konteks Indonesia, seperti yang sering Pak Yusril ingatkan kepada kita, kalau PBB apa sih perjuangannya? Ya, kalau misinya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang Islami. Nah, tetapi perjuangannya seperti apa? Yaitu menjadikan syariat Islam, memberikan Allah pada berbangsa bernegara. Atau bahasa lainnya, bagaimana hukum Islam, syariat Islam menjadi hukum positif. Nah, ini tentunya perjuangan konstitusional dan demokrasi. Jadi prinsip-prinsip syariah ini apabila kalau kita menjadi anggota dewan dan segala macam, semua harus merujuk kepada nilai-nilai Islam dulu. Apapun produk-produk hukum kita. Jadi karena dia sumber hukum itu adalah dari Allah, al-haknya ya. Itu prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang ketiga, prinsip akhlak. Nah, kemuliaan
kehebatan seseorang dalam berislam adalah akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, maka insya Allah keislamannya. Jadi prinsip yang ketiga ini harus kita pegang di dalam berpolitik, di dalam berkomunikasi, di dalam bermasyarakat, di dalam keluarga dan segala macam. Nah, prinsip yang keempat, maka patuh kepada para pemimpin yang kita tetapkan dari kalangan orang-orang beriman. Jadi 4 prinsip ini sebenarnya acuannya untuk terwujudnya ummatan wasatan, kuntum khairu umat itu. Nah, keempat itu terang di dalam tafsir asas Partai Bulan Bintang. Jadi asas ini, rumusan ini dibuat oleh para kiai, para ulama, para pendiri partai ini, warisan dari Masyumi sebagai partai ideologis, dilanjutkan dengan PBB sebagai partai ideologis. Nah, ideologisnya apa? Asas Islam itulah ideologi. Demikian dari saya tambahan. Baik. Mas Tommy, Baik, terima kasih. mungkin saya simpulkan aja ya. Baik, Pak Kiai. Baik ya. Jadi kita itu hidup di negara Indonesia supaya seluruh gerak-gerik kita itu sah menurut agama dan sah menurut negara. Ini itu kan yang kita harus bicara tentang aturan main. Contoh umpamanya nikah itu secara agama atau secara Islam itu yang penting sudah ada pengantin, ada wali, ada saksi, ada mas kawin, selesai. Siap kabul. Tidak kabul kan itu. Tetapi supaya sah menurut agama, tetapi juga sah menurut negara, maka harus dicatatkan di kantor urusan agama. Sehingga nanti ke depan tidak mempersulit kita. Ini dalam urusan pernikahan. Dan ternyata implikasinya dari itu luar biasa. Bayangkan kalau pernikahan hanya berdasarkan kepada agama saja, tidak berdasarkan kepada sah menurut negara, maka nanti waris-mewaris akan susah juga. Akan mengalami kendala, akan mengalami kesulitan. Mau beli rumah juga mengalami kesulitan. Begitu juga ketika kita berdakwah, kita ingin dakwah yang kita perjuangkan itu bisa menjadi legal konstitusional. Maka apa yang kita perjuangkan harus juga mendasarkan kepada aturan main negara. Kita bikin partai politik supaya perjuangan kita ini diperjuangkan oleh partai politik. Kita ikut pemilu, kita ikut duduk di DPR, kemudian kita ikut merumuskan undang-undang, kemudian kita ikut ngurus negara, melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh DPR dan pemerintah. Maka kalau itu sudah kita lakukan, apa yang kita lakukan, apa yang kita gerakkan itu, maka menjadi nyaman, menjadi nyaman. Tidak ada orang bisa ganggu-gugat, karena apa? Itu sudah sah menurut agama, sah menurut negara. Nah, ini yang saya inginkan dalam diskusi ini seperti itu. Mudah-mudahan ke depan kita tidak lagi berpikir tentang yang penting sah menurut agama. Ya, sah menurut agama itu wajib. Tetapi sah menurut negara untuk kita di Indonesia itu juga merupakan hal yang wajib. Nah, jadi mudah-mudahan kesimpulan sementara tentang diskusi pada sore hari ini seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Begitu Mas Tommy, kesimpulannya. Baik, terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Diskusi ini sebenarnya menarik. Saya jadi ingat bukunya Ahmed Duri ya, Pak Kiai. Beliau adalah guru besar politik di, saya lupa nama kampusnya di Amerika. Dia nulis buku tentang Islam, Authoritarianism and Underdevelopment. Global and Historical Comparison. Jadi kenapa negara-negara Muslim sekarang itu, negara mayoritas Muslim sekarang itu tertinggal ya Pak Ustadz ya. Pakistan dan ya mungkin bisa dibilang Indonesia gitu dan sebagainya. Justru negara-negara non Muslim itu mengambil alih dunia gitu. Nah, kata dia sebenarnya tidak usah jauh-jauh gitu kalau kita mau belajar
dari sejarah, cukup belajar dari sejarah abad 8 sampai abad 11 gitu. Jadi abad Bani Umayyah sampai awal-awal abad kekhalifahan Abbasiyah. Nah, itu sebenarnya menarik. Jadi keilmuan di sana itu soal teknologi itu pada saat itu dijunjung tinggi ya, khususnya filsafat. Dan abad kejayaan Islam itu di saat itu di Eropa mengalami masa kegelapan, justru di wilayah Islam mengalami masa kejayaan gitu ya. Tapi berbalik karena setelah abad 11 justru militer yang mengambil alih gitu. Jadi perspektif perang itu justru yang mengambil alih ke fokus daripada keilmuan itu sendiri. Nah, ini mungkin bisa jadi referensi kepada kita, khususnya kader-kader Partai Bulan Bintang, bagaimana proses keilmuan ini difokuskan gitu ya, terutama untuk teknologi ya, ahli teknologi. Usul saya kalau bisa Mas Tommy nanti menjadi mendiskusikan ini dalam mungkin episode berikutnya. Salah gitu. Biar referensinya itu lebih banyak lah ini. Bisa diajak teman-teman yang lain untuk mendiskusikan ini. Baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita cukupkan saja untuk edisi kajian daerah hari ini, sore ini. Baik, alhamdulillah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Tidak sebut satu-satu ya. Tapi terima kasih, kita tetap akan diskusi terus setiap hari Rabu insya Allah. Mudah-mudahan